Bila kita bandingkan awal dari bulan Ramadan 17 hari yang lalu dengan jamaah masjid hari ini, hemat kami masjidnya alhamdulillah ada kemajuan. Artinya safnya sudah maju ke depan. Maka dari itu, sebagai motivasi bagi kita, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, dan bersegera juga kalian menuju sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, wa'iddat lil muttaqin, dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Saum kita endingnya adalah takwa, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah telah memanggil kita dengan sebutan beriman, padahal kita belum melakukan amal. Maka dari itu, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian saum, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan atas orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka dari itu, menggapai sorga dengan amal ketakwaan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, pertama, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Bersegera menuju ampunan bukan hanya sekedar kita melakukan istighfar doang, tetapi seharusnya bersegera menuju istighfar itu. Bahkan sebahagian dari ahli tafsir menyatakan agar kita bersegera melakukan sholat itu. Maka dari itu, bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian. Sebab dengan ibadah saum, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan ibadah saum pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni dosanya yang telah lalu. Maka dari itu, kita melakukan saum pada siang hari mendapatkan jaminan ampunan. Lalu kemudian salat malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari juga menyatakan, atau di dalam riwayat Imam Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang mendirikan salat
Maksudnya di malam hari karena iman dan mengharap keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Maka dari itu saum kita menjanjikan dapat ampunan, salat malam kita juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan akan dapat ampunan. Maka bersegeralah setiap kita melakukan itu semua. Maka apabila kita bersegera, maka kita telah bersegera menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa jannatin arduha as-samawati wal ard, dan bersegeralah kalian menuju sorga yang luasnya seluas langit dan bumi itu. Sorga Allah menyebutkan seluas langit dan bumi. Padahal hakikatnya sorga itu lebih luas dari langit dan bumi. Maka bersegeralah kalian menuju kepada sorga itu. Maka dari itu karena ada motivasi dari Allah Subhanahu wa taala agar setiap kita bersegera menuju ampunannya dan bersegera menuju sorga, maka dari itu sampai saat ini sekalipun amaliyah Ramadan sudah 17 apa 16 hari, sampai saat ini kita masih datang ke masjid untuk melakukan ibadah itu. Lalu kemudian kita bandingkan dengan urusan dunia. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi itu gampang untuk dilalui. Famshu manakibiha, berjalanlah kalian menuju penjuru-penjuru dari bumi itu. Allah tidak menyebutkan wasari'u, akan tetapi menyangkut dunia itu Allah menyatakan berjalan. Famshu manakibiha, berjalanlah kalian ke segala penjuru dari dunia itu. Tapi dunia ini sudah terbalik. Dunia sudah terbalik. Bila menyangkut dunia, dia rajinnya, fokusnya sangat luar biasa. Tapi begitu menuju ampunan Allah, menuju sorga, dia sudah tidak datang ke masjid. Yang diharapkannya untuk bulan ini, maaf, beribu kali maaf, kita memang juga berharap, tapi tidaklah berharap lebih sebagaimana berharapnya orang-orang yang ada di luar sana. Apa yang mereka harapkan? THR. Maka dari itu urusan dunia kita fokus, tapi urusan akhirat kita justru lalai. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan ini, semoga menjadi motivasi bagi kita. Maka dari itu Allah menyatakan, menunjukkan sifat orang-orang yang bertakwa itu dengan kalimat alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang mereka menginfakkan harta yang Allah titipkan kepada mereka
fis sarra'i, dalam keadaan lapang, wadh-dharra, atau dalam keadaan darurat. Mereka senantiasa melakukan infak dan sedekah itu. Maka dari itu banyak hal sebenarnya menyangkut infak sedekah ini yang perlu dibicarakan. Tapi paling tidak bahwa berinfak itu diantara dari ciri orang bertakwa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, adalah orang-orang yang dapat menahan amarahnya. Maka disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah menyatakan bahwa laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat. Walakinna syadid, akan tetapi orang yang kuat adalah alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, yaitu orang yang dapat menguasai dirinya di saat dia mau marah. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka dari itu wal kadhiminal ghaidh, yaitu menahan amarahnya, artinya kita manusia. Allah menciptakan bagi binatang alat demi untuk mempertahankan hidup. Bagi ayam ada tajinya, bagi burung elang ada paruhnya. Maka bagi sapi, kakinya dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sepatu. Sekali tendang, gempor. Maka dari itu semuanya dibuat oleh Allah alat agar dia bisa bertahan hidup. Kita, apa alatnya? Tidak ada. Maka ada satu, yaitu rasa pengen marah. Maka pengen marah itu adalah alat yang adalah satu sifat yang diciptakan oleh Allah kepada kita agar kita bisa bertahan hidup. Tetapi amarahnya ini tidak boleh diumbar. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wal kadhiminal ghaidh, yaitu dapat menahan amarahnya. Lalu kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyatakan wal afina 'anin nas, yaitu mau memaafkan kesalahan orang lain. Kewajiban kita ada dua. Yang pertama, apabila kita melakukan kesalahan kepada orang lain, maka dari itu kita harus meminta maaf kepada dia. Dia maafkan atau tidak, tapi kita wajib meminta maaf kepadanya. Sebab ini adalah syarat yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, bahwa setiap kita harus meminta maaf dari seluruh kesalahan yang kita lakukan. Tidak perlu kita dimaafkan oleh orang itu. Yang penting bagi kita, kita sudah minta maaf. Akan tetapi yang kedua, bila ada orang lain
yang melakukan kesalahan kepada kita, sekalipun dia tidak meminta maaf kepada kita, kita harus berbesar hati datang sebagai orang yang memaafkan dia. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal afina, dan orang-orang yang mau memaafkan anin nas, orang lain. Jadi jangankan ketika orang sudah salah, bahkan sebelum orang itu melakukan perbuatan salah kepada kita, maka dari itu kita telah membuka pintu maaf seharusnya bagi mereka. Maka dari itu, apabila kita adalah orang yang dapat menahan amarahnya ketika rasa marah itu muncul, maka kita akan dapat memaafkan kesalahan orang lain, sekalipun orang lain belum melakukan perbuatan salah itu kepada kita. Maka dari itu, ini hakikatnya adalah berat bagi kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Maka dari itu ihsan ini paling tidak ada 3 yang harus kita ingat. Pertama, kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Harus karena Allah Subhanahu wa taala. Maka melakukannya karena selain Allah bisa sampai pada tingkat syirik. Yang kedua, mendahulukan orang lain ketimbang diri kita sendiri. Maka dari itu, biasakanlah kita untuk mendahulukan orang lain ketimbang diri kita sendiri. Akan tetapi ketika buka, pas pembagian buka, berebut enggak, pasti akan berebut. Maka dari itu kita ingin membangun di dalam diri kita mendahulukan orang lain ketimbang diri kita sendiri. Maka paling terakhir, makna ihsan itu adalah memberikan lebih dari apa yang pernah kita terima. Memberi lebih dari apa yang pernah kita terima. Satu saat, bila seseorang memberikan sesuatu kepada kita dan kita tidak mampu membalasnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh kita untuk mendoakannya dengan kalimat jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kepadamu dengan yang lebih baik lagi daripada apa yang kau berikan kepadaku. Maka dari itu, ini adalah kalimat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulukanlah yang datang dari Nabi ketimbang dari ucapan-ucapan dari kita. Semoga Allah menyempurnakan karunia dan rahmatnya kepada kita untuk dapat kita menyempurnakan amaliyah Ramadan tahun ini. Amin. Allahumma amin. Mungkin sekedar ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang atas penyampaian kami, maka kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hadanallahu iyyakum wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.